Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Haleluya. Firman Allah berkata, "Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan." Keluarga Tuhan dimanapun saudara berada, di ruang dengar saudara bersama dengan kami Healing Harmony Singers, kami ajak saudara, mari mengangkat pujian, bernyanyi bagi Tuhan, menyembah Dia, sebab Dia layak menerima segala hormat dan pujian. Haleluya, haleluya.
katakan, ini yang kami renungkan. Inilah yang ku renungkan. Haleluya. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Yang manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Biarlah manis engkau dengar Tuhan, sembah dan pujian kami. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Haleluya. Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Haleluya. Hati kami penuh dengan sukacita ketika kami memuji dan menyembah Engkau. Inilah penyembahan kami Tuhan. Inilah nyanyian dari bibir mulut kami yang memuliakan nama-Mu. Satu kerinduan kami ingin bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Kiranya Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Mari lebih nyatakan lagi. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya.
inilah ungkapan hati kami, bahwasanya hanya dekat Allah saja kami tenang. Hanya dekat Allah saja kami mendapat kekuatan yang baru untuk menjalani hari-hari kehidupan kami. Berjalanlah bersama kami, tuntunlah dan pimpin hidup kami, agar kami mampu melakukan setiap kehendak dan kebenaran firman-Mu dalam hari-hari kehidupan kami. Malam ini berfirmanlah ya Allah, sebab hati kami bukakan untuk mendengar setiap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup dan berkuasa, dengan sukacita kami menyambutnya. Haleluya, amin. Saudara, tentunya kita mengetahui bersama bahwa institusi atau lembaga yang paling tertua sejak sejarah kehidupan manusia di muka bumi ini adalah keluarga. Keluarga sangat penting di mata Allah. Dan untuk mewujudkan keluarga, Allah dengan tangannya sendiri membentuk dan membangun manusia Adam dari tanah. Lalu kemudian dengan nafasnya sendiri ia menghembuskan ke dalam manusia tanah buatannya itu sehingga Adam menjadi hidup. Kemudian Tuhan membuat manusia Adam ini tertidur, dan Tuhan mengambil salah satu rusuk Adam dan menumbuhkan daging di atasnya. Lalu kemudian membentuknya menjadi manusia perempuan yang Alkitab sebut sebagai Hawa. Dan Tuhan menempatkan Hawa menjadi pendamping bagi Adam. Bapak Ibu dengar baik, oleh karena keluarga dibentuk langsung oleh tangan Allah, dan Allah pemegang otoritas tertinggi dalam kehidupan keluarga, maka tidak ada seorang pun dengan keputusannya sendiri memiliki hak untuk menghancurkan apa yang Allah buat. Itu sebabnya firman Allah berkata dalam Matius 19 ayat 6, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sementara di dalam kitab Maleakhi 2 ayat yang ke-16a berkata, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan. Saudara, dengar baik, keluarga ada karena pikiran Allah. Keluarga ada karena visi Allah. Keluarga ada karena rencana Allah. Keluarga ada untuk kesenangan Allah. Keluarga ada untuk memuliakan Allah. Keluarga ada untuk melakukan kehendak Allah. Keluarga ada untuk membangun kerajaannya di muka bumi. Dan keluarga ada untuk menjadi keluarga Allah. Untuk itu saudaraku, hal yang paling utama yang harus hadir dalam kehidupan keluarga adalah cinta atau kasih. Tentunya kita mengerti bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Allah sendiri adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Kasih atau cinta itu menjadi gaya hidup Allah. Dan Allah ingin terjalinnya kasih atau cinta di antara anggota keluarga. Baik antara suami dan istri, istri dan suami, sebaliknya suami, istri dengan anak-anak, anak-anak dengan orang tuanya. Allah adalah kasih. Mazmur 103 ayat 8-13 menggambarkan kasih cinta Allah. Dikatakan di sana Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setingginya langit dari bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Untuk itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kasih harus hadir dalam kehidupan keluarga. Kasih atau cinta harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam pembinaan keluarga. Kasih di dalam bahasa Inggris love itu berbicara tentang pertama, L-nya itu sama-sama mau mendengarkan, listen. Yang berikutnya O, over yourself, sama-sama memberikan diri sepenuhnya. Yang ketiga, V, value and honor, artinya menghargai nilai-nilai dan saling menghormati. Dan yang terakhir E, embrace, sama-sama mesra. Bukan hanya sama-sama mesra pada saat memulai pernikahan, tetapi sama-sama mesra sampai pada masa tua. Ini yang harus terjadi dalam kehidupan keluarga, kehidupan suami istri.
Hal yang kedua yang harus menjadi bagian dalam kehidupan keluarga, terutama suami dan istri, adalah legacy atau warisan. Saudara, keluarga merupakan satu-satunya tempat di mana orang tua memegang tanggung jawab untuk mempersiapkan warisan bagi anak-anaknya. Bukan hanya sekedar warisan materi, tetapi warisan rohani apa yang telah dipersiapkan bagi anak-anak kita. Sadarkah kita bahwa apa yang kita lakukan dan kita ajarkan kepada anak-anak kita dapat berdampak besar bagi keturunan kita selanjutnya? Apabila kita memberikan keteladanan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan mengajarkan prinsip-prinsip Alkitab pada mereka, buahnya adalah keturunan yang mengasihi Tuhan. Tetapi apabila orang tua, suami dan istri lalai, bahkan mengabaikan firman Allah dan tidak memberi keteladanan hidup yang baik, hasilnya adalah keturunan yang buruk, yang merugikan baik diri sendiri maupun masyarakat. Bapak Ibu, setiap kita mesti memahami secara benar bahwa anak itu merupakan anugerah Tuhan, milik pusaka Tuhan. Dengan mengakui bahwa anak adalah anugerah Tuhan, pusaka Tuhan yang luar biasa, maka kita akan berusaha untuk mendidik, menjaga, mengasihi mereka dengan sekuat tenaga kita sesuai dengan kebenaran firman Allah. Firman Allah di dalam Mazmur 127 ayat 3-4 mengatakan, sesungguhnya anak-anak laki-laki milik pusaka dari Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa mudanya. Efesus 6 ayat 4 memberitahukan bagi setiap kita bapak-bapak, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Haleluya. Saudaraku, pastikan bahwa hari-hari ini saudara telah melegasikan sesuatu yang baik dan benar bagi setiap anak-anak kita. Sebuah penelitian dari sarjana sosiologi bernama Benjamin Werfield dari Princeton, Amerika. Kisah ini mengkisahkan tentang dua keluarga yang hidup di abad 18, di mana perbandingan antara keluarga Jonathan Edward, seorang pendeta, dan keluarga Max Jukes, seorang peminum dan pemabuk pada saat itu. Dikisahkan Jonathan Edward lahir pada tahun 1703. Dia hidup pada masa yang sama juga dengan Max Jukes. Jonathan Edward sangat mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Ia hidup takut akan Tuhan. Ia menjadi mahasiswa di Universitas Yale pada usia 13 tahun, dan pada akhirnya ia menjadi rektor dari sebuah akademi di New Jersey. Saudara, seumur hidupnya Edward konsisten menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa melalui khotbahnya yang mengguncangkan dunia pada zamannya. Ia menikah juga dengan seorang yang takut Tuhan bernama Sarah, dan mereka dikaruniai 11 orang anak, dan ia mendidik anak-anaknya di dalam takut akan Tuhan. Meskipun ia sibuk sekali, ia bangun pagi-pagi setiap jam 4.30 untuk membaca, menulis, memuji dan menyembah Tuhan. Lalu kemudian pada pagi hari ia meluangkan waktu untuk anak-anaknya setiap hari dengan membagikan kebenaran firman Allah. Sementara Max Jukes adalah seorang peminum, seorang pemabuk. Ia hidup tidak takut Tuhan, ia tidak beriman kepada Tuhan, dan hidupnya tidak mempunyai prinsip. Ia tidak percaya kepada Tuhan, tidak pernah beribadah kepada Tuhan. Ia menikah juga dengan seorang yang tidak takut Tuhan. Dia tidak percaya kepada Yesus Kristus, dan dia tidak mengizinkan anak-anaknya pergi ke gereja. Oleh karena ia adalah seorang peminum, pemabuk, otomatis ia jarang sekali meluangkan waktu untuk mengasihi istri dan mendidik anak-anaknya di dalam kebenaran. Dan penelitian menunjukkan dari 1.000 keturunan Max Jukes, 310 mati sebagai pengemis, 440 mati karena pecandu alkohol, 150 orang dipenjara dengan berbagai kejahatan yang pernah dilakukan, 7 diantaranya adalah pembunuh, 100 orang lebih adalah pemabuk, 60 orang adalah pencuri, 190 orang menjadi wanita yang tidak baik. Keluarga ini telah merugikan negara sebesar 1,20 juta dolar atau sekitar 12 miliar rupiah.
keluarga Jukes telah merugikan pemerintah Amerika Serikat lebih dari $500 juta untuk merehabilitasi mereka. Sungguh sangat memalukan. Sementara dari 1.000 keturunan Jonathan Edwards, 13 orang menjadi rektor, 65 orang menjadi profesor, 3 orang terpilih sebagai senator Amerika atau anggota DPR, 30 orang menjadi hakim, 100 orang menjadi pengacara, 75 orang menjadi perwira militer, 100 orang menjadi pendeta, 60 orang menjadi penulis yang terkenal dengan buku-buku mereka yang terlaris, 80 orang memegang peranan penting dalam berbagai instansi pemuka masyarakat, termasuk menjadi gubernur. 1 orang adalah wakil presiden Amerika Serikat, 66 orang menjadi dokter, 135 orang menjadi editor, 1 orang menjadi penerbit, 100 orang menjadi misionaris, 80 orang memiliki kantor publik, 1 orang menjadi istri presiden Amerika Serikat, dan 1 orang penilik keuangan Amerika Serikat. Saudara, melihat kenyataan keturunan dari Jonathan Edwards dan Max Jukes, hari ini saya dorong saudara, mari kita mendidik anak-anak kita di dalam takut akan Tuhan dan mendorong mereka untuk bersama-sama melayani Tuhan sepanjang hidup mereka. Haleluya. Pada akhirnya kebahagiaan kita seperti yang Yohanes katakan di dalam 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Haleluya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Haleluya, ini dedikasi kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu. Tiada yang dapat melebihi Haleluya. kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Katakan, bagi kami. Bagi kami Engkau segalanya. Lagi nyatakan. Bagi kami Engkau segalanya. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda.
Tuhan memberkati.